What's up yo, wadidaw kacau dulu Gusti. Jumpa lagi dengan saya Bayu Prakoso, Brands Manager Milenial di acara podcast Papi Bayu. Hari ini kita akan menemui mentor keren, cantik, top, seorang pemimpin toko, store manager dan S Hardware. Ikut Papi Bayu yuk. Artias Dares Mari. Terima kasih Papi Bayu sudah datang ke sini. Semakin sukses dengan YouTube-nya. Amin, Bu. Luar biasa ya. Papi milenial. Iya, teman-teman semua, ini Ibu Sekar, seorang branch manager S Hardware ya Bu ya? Ya, kalau di sini istilahnya store manager. Store manager ya, store manager S Hardware. Teman juga di komisi. Nanti kita akan cerita-cerita tentang perjalanan karir dari Bu Sekar dan juga kehidupan di luar pekerjaannya. Jadi ketua komisi komunitas sales Indonesia khusus untuk yang di Jogja. Gitu. Siap. Untuk pertama mungkin buat teman-teman ya Bu ya, ceritain dong Bu gimana Bu awal karirnya, pertama kali apa langsung masuk ke S Hardware atau mulainya gimana deh? Cinta dunia salesnya gitu ya. Artinya boleh. Pertama kali memang saya toko buku dulu. Setelah toko buku ya, itu setelah lulus kuliah. Jadi saya di Gramedia. Oh, Gramedia sebelumnya. Siap. Di Gramedia. Tapi sebelum lulus kuliah, saya kan kuliah di Atmajaya Yogyakarta sini. Sebelum lulus lagi ngerjain skripsi, saya mencoba berkarir di Sogo sebagai pramuniaga. Sogo? Ya, ketika itu sebagai Jogja ada juga ya Bu ya? Waktu itu Surabaya. Oh, Surabaya. Jadi saya ninggalin ke Surabaya pramuniaga, cuman saya nggak ngaku kalau ini udah selesai tinggal skripsi kayak gitu doang. Sehingga pramuniaga tapi pakai ijazah SMA. Cuman sebentar di situ saya mempelajari, asik banget ternyata ya, cara ini barang, keluar barang gimana, broken size gimana dan lain sebagainya. Kemudian 2 minggu doang itu, saya langsung memberanikan diri jadi koordinator area. Jadi ketika itu di Sogo itu saya ngelihat barang-barang teman-teman briefing segala macam, asik bener nih. Tapi saya nggak boleh dong kayak gini terus. Dalam 2 minggu setelah selesai saya cari mana ya yang bisa jadi koordinator area. Kebetulan ada brand Jitu waktu itu. Posisinya masih kuliah ya Bu ya? Waktu itu masih kuliah dan skripsi ya? Dan itu skripsi belum selesai, itu sebenarnya ninggalin juga skripsi kan. Nah setelah itu saya jadi koordinator area ketika di merek Jitu di Surabaya. Jadi saya pegang Sogo, Rimo, Matahari, keliling dari mall. Dan teman yang tadinya ngedidik saya di Sogo itu jadi otomatis stafnya Ibu. Jadi staf saya kayak gitu. Cuman beda label sih ya, artinya beda departemen. Dulu saya di menswear juga, kemudian saya merek Jitu. Cuman yang mereka tahu, kamu jadi koordinatornya. Nah, makanya itu yang saya bingung, kok bisa 2 minggu Ibu bisa langsung itu berani ditunjuk, itu ya? Ditunjuk atau memberanikan diri melamar lagi atau? Memberanikan diri melamar lagi. Setelah saya memang benar-benar ketika jadi pramuniaga di situ mempelajari pola. Briefing tuh kayak, karena ini kan orang kuliahan nggak ngerti apa-apa, nggak pernah yang namanya jualan tuh kayak gimana sih, kayak gitu kan ya. Mempelajari pola, cara ngecek itu kayak gini, ke customer itu kayak gini, segala macam tuh kayak gini. Berarti saya bisa dong, ini kalau diterusin setahun saya cuma kayak gini doang, saya udah ngerti kok. Ngapain harus tahun? Saya harus cepet nih. Nah kebetulan, saya juga punya modal adalah sebentar lagi saya lulus gitu kan. Jadi saya harus bisa nih. Setelah itu baru saya beranikan diri ngelamar dan diterima. Kebetulan memang dia Sekar kamu mau jadi merek Jitu tapi kamu harus ke Tangerang. Ketika itu kayak gitu. Saya asli Tangerang Bu. Gitu ya. Tangerang juga berarti Bu. Di pabriknya. Jadi baru kayak gitu, baru tahu yang namanya kehidupan Jakarta tuh kayak gini ya. Kosnya saya belum dapat,
waktu itu ada karyawan yang dibayar oleh perusahaan itu kan. Nah, jadi apa namanya? Nanti bayar kosnya kita akan tanggung, cuman nanti di rumah karyawan. Oke, siap. Jadi kita antar jemput dan lain sebagainya. Itu modal pertama yang namanya kerja. Dan kemudian dibalikin lagi setelah itu kan. Itu kan cuman training doang. Oh, training di sana. Training doang sebentar, balikin ke Surabaya. Saya Surabaya. langsung pegang area Surabaya. Tahu sendiri ya, yang belajar cuma 2 minggu. Terus langsung jadi koordinator gitu kan. Jadi maksudnya mental memberanikan dirinya itu berani dulu. Yang penting berani dulu. Setelah itu kan memimpin, kita kan akhirnya masuk ke apa namanya, store manajernya Rimo, store manajernya Sogo yang dulunya jadi pimpinan saya. Dia bilang sekarang jadi apa istilahnya, rekanan kan. Karena kan saya masukin barangnya ke dia. Nah, jadi rekanan, kita ngobrolin tentang omsetnya gimana, yang baiknya gimana gitu kan. Nah, yang susah di situ ternyata mengelola manusia. Karena sama-sama saya orang muda banget, yang saya pimpin. Umur berapa waktu itu, Bu? Waktu itu kuliah itu berarti sekitar 20 berapa ya? 21, 22-an ya? Siap. Sekitar Udah itu langsung jadi koordinator wilayah ya. Waktu itu. Terus di tengah gempuran ya itu apa, gender laki-laki semua, ibu sosok perempuan muda maju tampil gitu, berani. Nah, itu kan hebat lah. Ya artinya memang apa namanya, karena modalnya adalah ya gini, gue harus bisa nih, gue harus bisa, sama dengan kita harus bisa buktiin bahwa kita bisa. Jadi artinya justru itu jadi kelebihan, karena kalau cewek itu ada intuisi segala macam, kemudian memperlakukan orang juga pendekatannya beda. Nah, itu justru jadi kekuatan, dan itu yang saya bawa terus ketika saya ke Esatware. Wawancara juga ditanya, kenapa kamu ini? Saya perempuan. Justru malah gitu. Esatware butuh sentuhan perempuan, yang saya bilang banyak karyawannya yang saya lihat laki-laki. Nah, justru di situ. Sehingga oke lah. Sentuhan hati ya, Bu. Gitu. Rencananya justru itulah yang kadang dianggap kelemahan oleh orang lain, justru kita harus ungkapin bahwa itu adalah kelebihan yang itu harus saling memberi, ibaratnya gitu. Jangan semuanya sama. Ke Gramedia. Jadi itu setelah lulus baru saya lihat papan pengumuman dibutuhkan toko buku di Cirebon, kayak gitu kan. Saya bilang juga berarti Ibu ya. Saya bilang, ini saya pasti diterima ini. Saya udah yakin dulu gaya gitu ya. Jangan dulu anak muda gitu ya. Pasti diterima nih. Kriterianya saya ada. Apalagi saya sudah punya pengalaman kan di Surabaya. Sudah. Saya belum lulus wisuda itu, sudah selesai skripsi, langsung saya bilang orang tua, saya mau daftar ini. Oke, ya sudah, saya ke Cirebon, dan benar, dari beberapa kandidat gitu, akhirnya dipilih satu. Nah, itu saya, waktu itu supervisor untuk toko buku Gramedia, gitu kan. Dari awal karir itu, ya saya bisa baca buku, dengan ketemu relasi, dan lain sebagainya. Terus relasinya ya oke kan, Tungdes Semwaringin lah, terus pokoknya orang-orang yang Hermawan, terus saya ngundang orang-orang hebat juga ke Cirebon, ketemu penulis novel segala macam, dan jaringan jadi luas kan, ke media, ke ini segala macam. Akhirnya saya ikutlah lomba, kalau nggak itu lomba inovasinya kelompok Kompas Gramedia, dan ketika itu juara, itu kan. Nah, konsekuensinya harus ninggalin Cirebon. Ternyata saya harus ditarik ke Jakarta. Nah, saya udah sebenarnya tanda kutip, wah nggak mau banget. Ini bukan pekerjaan gue banget. Karena saya diminta jadi tim training ketika itu. Jauh banget nih. Dari sales ke training. Saya sempat komplain waktu itu ke pimpinan kan. Pak, saya kenapa? Gitu ya. Namanya anak muda loh. Jadi dikit-dikit komplain. Kenapa saya di sini? Di tempat HRD. Waktu itu dulu pikiran saya, sales tuh hebat. Sales tuh wah keren. Tapi kalau sudah masuk ke area HRD office, itu tuh kayaknya tuh hanya orang-orang tanda kutip yang susah. Email saya kayak gitu ya dulu ya. Ribet kerjanya. Susah, ribet. Orang tersebut orang yang udah masuk kotak, sehingga dia akan dimasukin ke situ. Itu Sekar muda zaman dulu kan, kita belum tahu. Siap. Saya ngomong ke pimpinan ketika itu, saya nggak mau dimasukin kotak. Saya ini sebenarnya ketika itu saya juga tanda kutip mau resign dari Gramedia karena diterima jadi dosen, gitu kan ya, dosen di
eh, Cirebon, dan kebetulan disuruh mengelola propertinya. Nah, ini orang anak muda juga bosanan gitu ya, bosanan. Tapi dari pimpinannya kemudian, oh jangan, kamu nggak boleh, dan kamu sekarang sudah harus ke Jakarta. Alasannya gitu kan, saya nggak tahu ya kalau, dan itu prosedurnya harus sebulan dulu Sekar, kamu nggak bisa kayak gitu. Oh gitu ya Pak, ya baik Pak. Ya saya ngomong ke yang Cirebon, Pak saya nggak bisa masuk ke sini Pak, ternyata kalau di Gramedia tuh harus sebulan dulu, dan ini saya harus pindah ke Jakarta, pimpinan saya ganti. Itu zaman dulu polosnya. Waktu itu udah ke sana, bener saya yang tadinya nggak bisa duduk diem, mau tak mau harus di meja kan. Ya karena tadi ya Tim training kan, training gitu ya. harus bikinin event, terus IO untuk training kayak gitu kan. Akhirnya ya udah, itu dijalanin. Kadang-kadang nakal juga sih, saya capek pulang ke kos. Tidur. Karena nggak passionnya kali ya Bu. Bukan ya, passionnya sebenarnya. ketika itu. Siap. Ketika itu kan, karena memang biasa kayak gitu kan. Panggil kan, kamu kemana gitu kan. Ya saya lagi istirahat Mbak di sini, yang teman-teman udah. Terus saya tahu kamu memang nggak ini ya, namanya belum in di sini. Iya. Cuman dicoba, karena yang saya lihat adalah kemampuanmu. Kalau kamu hanya di kota kecil, taunya hanya itu. Kalau di sini, tuh namanya Mas Budi Santoso itu dia yang benar-benar inspirasi banget gitu ya. Dia dulu ketua Konghucu. Terus sabar ngelatih. Ya sudah, kamu jadi tim training. Pertama IO dulu, terus setelah itu dikursusin training di mana-mana. Nah ini kan jadi asik juga, ke PPM, PKM dan lain sebagainya, gratis semua kan. Terus kalau ada undangan dari trainer-trainer yang keren, nah mewakili nih, misalnya Mas Budi lagi nggak bisa, lagi dipanggil SBY, sekarang kamu yang gantiin ya, oke. Kayak gitu, jadi mulai enjoy. Berarti emang Ibu benar-benar kuat di ya baca, training, akhirnya kan latihan semua ya. akhirnya jadi kayak gitu. Jadi dan itu merubah mindset ternyata, yang tadinya orang itu ternyata bisa berubah. Berubah jadi jadi terbuka. Akhirnya saya memberanikan diri untuk sudah Mas, saya manggilnya Mas ya, kalau di Gramedia tuh memang nggak ada Pak, nggak ada ini ya, rata-rata Mas Mbak gitu ya. Jadi Mas, saya sudah berani nih ngajar. Jadi kita nggak usah IO terus, tapi kita bikin sendiri yang khusus implementasinya untuk Gramedia, kayak itu, seperti itu. Jadi kita bikin ini sendiri. Toh nanti di lembaga-lembaga training itu sebenarnya kalau kita kumpulin handoutnya, pertanyaannya hampir sama, ininya hampir sama, ceritanya hampir sama, kayak gitu kan. Jadi kita bikin sendiri, olah sendiri yang sesuai dengan Gramedia. Karena beberapa manggil dari luar, pertama kadang-kadang mahal, yang kedua kadang-kadang tidak sesuai. Nah, jadi nanti ditulis tuh, dievaluasi, tidak sesuai dengan kebutuhan, ini kurang gini teori. Ketika kita bikin sendiri, kita olah Malah sendiri, lebih masuk. justru lebih bagus. Tuh awal karirnya kemudian jadi trainer. Oke, Ibu, terus dari perjalanan panjang sampai ke Gramedia jadi trainer dan lain-lain. Terus titik baliknya Ibu memutuskan, wah saya harus pindah. Ya pindah kerja lagi deh untuk mengembangkan lagi diri, mengembangkan karir dan segala macam gitu. Itu gimana Bu? Titik baliknya ya, sebenarnya itu balik lagi. Kemudian kan saya menikah dan saya punya anak. Nah ketika punya anak ini, ternyata nggak bisa diterusin ke Jakarta. Saya minta dipindah ke Yogyakarta ketika itu. Jadi kemudian sebenarnya saya sudah mau lepas, sudahlah. Bagaimanapun setinggi-tingginya melompat sebagai wanita karir, bagaimanapun tetap keluarga yang utama gitu kan ya. Artinya anak nggak bisa ditinggalin terus, keliling segala macam kan gitu. Jadi saya harus profesi yang lain yang tidak ninggalin Suami, gitu kan. anak di Jogja? Waktu itu suami di Bandung. Di Bandung? Saya di Jakarta, dan anak ikut saya kan di Jakarta. Kemudian saya minta pindah ke Jogja, karena di Jogja ada orang tua gitu kan, yang saya tidak tadinya saya minta mengundurkan diri. Pak, saya mengundurkan diri. Saya baca buku juga itu. Nah ini kan saya berat juga nih, gila ya, wanita karir, di sisi lain tengah-tengah keluarga. Saya membaca ada bola, jadi ada bola kaca sama bola karet. Kalau dilempar, bola kaca itu pecah. Kalau bola karet dilempar, itu pasti akan mantul lagi ke atas. Itu yang saya pegang. Artinya bola kaca itu keluarga. Bola karet itu adalah karir. Jadi ya sudahlah,
ketika berproses di Gramedia, saya boleh di Jogja dulu, tapi lama-lama kan lu pakai gaji Jakarta, kelamaan di Jogja, udah balik ke Jakarta lagi. Sudah, saya harus memilih bola. Saya nggak bisa lepas bola kaca, saya nanti pecah. Anak saya ditinggal di Jogja, suami di ini, akhirnya sudahlah, saya mengundurkan diri. Tersentuh. Saya tersentuh. Akhirnya saya benar-benar mundur ya. Saya mundur dari Gramedia dengan berat hati, sama-sama berat juga. Akhirnya saya mulai dari nol, saya kurangin itu. Saya daftar lagi di sini. Jadi marketing di Taman Sari Food Court. Di Ambarukmo Plaza, yang tentunya nominalnya berbeda jauh dengan yang di sana ya, yang saya tidak ngomongin itu ke pihak yang merekrut saya, karena takutnya saya nggak berani duluan. Jadi gaji terakhirmu berapa ya, saya nggak ngomongin sejujurnya, karena kalau ngomong jujurnya belum diwawancara udah mundur duluan. Jadi saya udah, yang penting saya dapat, tapi bisa menyusui anak di sini dan anak berkualitas dengan saya. Itu udah bener. Bolanya mental ke bawah, berarti kan turun itu. Tapi saya yakin namanya bola karet, ketika mental ke bawah pasti akan naik. Nah, ketika itu begitu tahu saya resign, banyak tawaran. Sekar, kamu ke Bandung dong. Kan suamimu di Bandung. Waduh, Pak, saya nggak tahu pekerjaan apa di Bandung. Saya kasih pekerjaan, ada rumah, kamu ngurusin untuk PT Alinea itu namanya, masukin barang-barang buku stationery ke Jogja atau Serba. Nah, nanti kamu ngurusin itu, tapi fleksibel banget pekerjaanmu. Artinya terserah kamu, yang penting anakmu keurus. Nah, ini kesempatan saya balik lagi kan ke Bandung bersama suami. Itu kan rumah udah disiapin, ini udah siapin, itu ya berkat Tuhan juga ya. Artinya perjalanan ini ternyata benar, ketika saya memilih bola karet, naik lagi. Coba saya memilih bola kaca, udah saya nggak ngerti. Saya nerusin karir. Saya tersentuh, mau menangis deh. Itu cerita. Jadi itu rahasia sebenarnya, nggak ada yang tahu, ini cuman papi doang. Tapi beneran keren, Bu, ini keren. Ini bisa jadi buat, aduh, pegangan. Dan bener, ketika bekerja di situ, anak masa tumbuh kembang masih kelihat, segala macam. Anak sakit, ya sudah urusin dulu, karena ini kan bukan perusahaan yang profesional banget dalam arti gitu kan. Jadi keluarganya tinggi. Sudah, setelah itu pindah lagi, kantornya agak jauh. Nah, ketika kantor jauh, saya nggak bisa ninggalin anak. Ya saya dengan berat hati juga resign. Dan kebetulan itu waktu itu patah tulang. Tangan saya tiba-tiba patah lagi. Dulu kan pernah patah ketika mau nikah ya. Ini patah lagi, itu ceritanya panjang lagi tuh. Patah lagi gara-gara ya itu ngomong anak dan lain sebagainya, dan saya harus operasi dan lain sebagainya. Oke, saya dan suami bilang, ya sudah, kalau kamu berhenti dulu berkarir, sudah berhenti lagi. Saya lagi, aduh, ini bola kaca saya, ya sudahlah, saya selamatkan dulu lah bola kaca, nanti kan Tuhan yang atur lagi. Dalam perjalanan lagi tiba-tiba ada S1R. Saya nggak ngerti ini S itu apa tadinya ya. Jadi emang nggak direncanain kalau S1R ini? Nggak direncanain, cuman libur. Kamu kan udah nanti mau resign segala macam, tapi berobat gini. Terus ini ada, saya bilang ke suami, ini saya mau daftar ini, tapi saya mau gajinya sekian, saya bilang gitu ya. Kalau nggak sekian, saya nggak mau antar, gitu kan suami. Udah diantarnya yang waktu itu ke IBC, saya antrian sampai 500 lebih orang gitu ya. Saya ikut benar-benar antrian satu persatu. Suami support berarti ya, Bu ya? Support, suami support, jadi dia memang bebas sih. Ada waktunya untuk ini, tapi kan dia tahu bahwa gue ini orangnya nggak bisa diem kan. Jadi bisa harus ya berkarir dan lain sebagainya, tapi di sisi lain tetap bisa ngurus anak. Siap. Akhirnya oke, diterima dan harus di Jakarta. Ketika itu Jakarta, terus padahal waktu itu kemarin alasan keluar pengen pindah ke Jogja. Sekarang Jakarta dulu untuk training. Jadi kamu penempatan Bandung. Oh, gitu. Cuma Jakarta dulu untuk training 2 bulan. Waduh, saya berat kan. Saya bilang ke suami, ini gimana nih? Kalau saya mau pindah ke Jakarta, ya harus sepaket, pembantu dibawa, anak dibawa, terus di apartemen, terus ini pokoknya harus aman buat anak, bantu, terus nanti suami yang bolak-balik. Suami bilang, nggak apa-apa lah, Jakarta juga deket, udah kamu cari apartemen. Akhirnya ketika itu cari apartemen, toh cuma 2 bulan kan, gitu. Akhirnya udah kita cari apartemen, kendaraan dibawa segala macam, jadi udah pindahan, gitu kan. Cuman saya dan
anak sama Anak sama pembantu. pembantu, oke. Setelah Jakarta proses training, saya waktu itu di ACE Grand Indonesia, akhirnya sudah penempatan di Bandung. Di Bandung itu ada di apa namanya, pindah-pindah kan. Saya dari Balubur, IBCC, kemudian saya pegang store sendiri tuh Miko Mall dalam setahun itu. Oh, tapi berarti nggak langsung BM ya Bu ya? Belum, jadi ada kayak apa namanya, training dulu setahun. Setelah setahun baru saya boleh pegang toko sendiri. Oh, kayak manajemen training Nah gitu ya ya? MDP Oke, kalau oke. istilahnya. Lu bener-bener ngeri di Bandung. Anak saya sudah mulai SD, kelas 1 yang demo lah, yang inilah, dan saya dan suami yang ngurusin. Nggak keurus nih anak. Yang dibully lah, yang apalah, yang kayak gitu-gitulah. Pokoknya pemilu zaman dulu ya. Akhirnya udahlah, ini nggak bisa di sini terus. Saya harus ke Jogja nih, atau kalau nggak resign lagi. Itu ya, jadi aduh. Enak. Kalau ini enak ya Bu, ya, bisa ngancem perusahaan ya. Akhirnya ya Siap, gitu siap, lagi. Saya mau ke Jogja gitu kan. Akhirnya dikasih lah ke Akhirnya Jogja. dikasih. Karena kan alasan memang untuk keluarga ya. Kalau misalnya itu ya Dan di Jogja dari tahun dari tahun 2018. 2018 berarti. Saya di Ambar Promo Plaza dulu. Setelah setahun saya pegang sini. Siap, siap. Dan di Jogja ini masih iya begitu ceritanya, artinya memang keluarga tetap yang terutama sih. Ya itu berkesan banget, itu dapat banget Bu. Bola apa tadi? Bola karet sama bola kaca sama bola itu. kaca. Kita nggak usah khawatir lah. Yang penting bola kacanya itu utuh. Bola karet mau naik turun Ya pasti kalau akan karet ada kan naiknya. semakin dipantulin dia Nah, makin naik ke atas juga. naik ke Jadi atas, kalau ini nggak bisa dikorbanin kan, Ya, pasti pecah itu kan. pecah. Siap, Gitu. siap. Oke, terus apa namanya? Kira-kira siapa nih Bu orang-orang yang paling berpengaruh dalam karir Ibu dari awal sampai sekarang di sini? Kalau tetap ya, saya belajar dari leader-leader ya. Artinya kalau yang besar itu Pak Yakob Utama. Walaupun beliau nggak kenal saya pribadi yang pemilik Kompas Gramedia. Oke. Cuman beliau apa namanya, inspiratif banget karena tingkat apa namanya, kejujurannya tinggi. Jadi kita dulu di Gramedia memang nggak boleh yang namanya apa namanya, korupsi 100 perak aja. Ibaratnya kita bikin nota palsu atau apa untuk customer yang mau beli, di up dong, itu nggak boleh, misalnya contoh kayak gitu, ataupun itu nggak boleh. Terus kemudian selain jujur juga keluarganya tinggi ya, karyawan, dan itu yang cukup bagus dari Pak Yakob Utama. Kemudian kalau yang kedua Pak Kunchoro Wibowo, gitu ya, itu juga beliau dari nol nih, tapi pengusaha yang hebat sampai sekarang orang terkaya nomor 15 kalau nggak saya. Itu jadi memang spiritnya juga bagus. Semua orang-orang hebat itu selalu melihat dari people. Jadi bagaimana mereka bisa pertama merekrut dan memelihara para people-nya itu sehingga tumbuh. Kalau perusahaan tumbuh boleh, tapi people-nya juga harus tumbuh. Nah itu yang ternyata gitu ya orang hebat. Gitu. Gitu SDM ya papi. berarti ya. Bener. Soalnya jarang Bu perusahaan-perusahaan yang mau investasi lebih buat apa namanya, kemajuan karyawan-karyawannya. Masih berpikirnya apa namanya ya, kalau kita ngajarin dia, ngasih training segala macam, udah pinter ntar malah pindah. Tapi harusnya sebenarnya kan masalahnya malah kalau seandainya dia bertahun-tahun ikut sama kita, kerja sama kita, tapi masih bego-bego aja kan malah lebih parah lagi kan maksudnya. Jadi tuh orang-orang yang apa ya namanya, nggak cuma mikirin bisnis, mikirin people, dan kemudian ketika saya ya itu keluar dan lain sebagainya tetap masih waduh angkat topi deh kayak gitu kan, masih hubungan baik, masih ini. Terus Gitu. nah ini kan Ibu Sekar sebagai ketua komisi, saya mengangkat Ibu ya. Saya juga kenal Ibu itu kan sebagai apa di komisi ya Bu Komisi ya. ya, kita Dulu komunitas malah saya sales ya. digabungin sama Pak apa? Jadi Budiman ya, Di timnya Pak Dedi itulah, di kru-krunya. kok bisa masuk situ gitu kan ya. Nah, padahal Ibu kan baru ya hitungannya di baru. Jogja baru. Terus gimana Bu? Total bisa Langsung gitu ya. bergabung di komisi. Komisi itu apa? Komunitas Sales Sales Indonesia. Indonesia. Itu di bawah Pak Dedi Budiman. Terus siapa? Sebagai foundernya, James kemudian Dwi juga ada James ya? Dwi. Siap. Ya. Silakan Ibu. Di situ
waktu di Esatware saya mendapatkan training dari Pak Dedi Budiman kan di head office. Waktu itu kumpul semuanya. Dan saya masih di Bandung posisi waktu itu kan. Oh, sempat di Bandung sudah ya, Bu ya? Sudah, kan sudah beberapa kali ya. Pak Dedi kan nggak salah itu yang kedua atau ketiga. Nah, ketika itu ada rekan yang ngomongin, Pak Dedi ini yang dia komisi mana gitu kan ya. Lupa saya. Itu gimana sih gabungnya? Tanya ada Pak Dedi. Nah, kemudian saya ngomong, Pak Dedi, saya tuh mau mutasi ke Jogja. Mau dong ikut komunitas yang di Jogja. Gitu. Akhirnya, oh ya, saya masukin, Mbak. Udah, dimasukin lah ke Jogja. Dicemplungin lah Pas tuh ya. saya join ke Jogja. Jadi bareng lah 2018 langsung saya masuk. gabung, masuk. Duluan. Tapi itu duluan saya ya? Duluan Ibu kayaknya. Oh, tetap duluan saya ya? Pas saya 2017. Ya tipis-tipis Duluan, lah. Iya. duluan. Ah, duluan saya ya. Oh malah. iya, saya baru kan masuk kayak gitu. Nah, kemudian ini yang keren juga nih Pak Muiz dari Informa. Nah, itu CS-ku. Nah, itu besok harus dipanggil itu. Siap. Itu orang hebat Makanya saya itu. ngundang terus ke Jogja biar dia jadi narasumber juga. Iya. Dia itu ngiming-ngimingin. Mbak Sekar, saya itu ditunjuk jadi ketua komisi. Tapi kan saya mau naik karir gitu. Kita gitu ya tahu. Sombong ya. Enggak, maksudnya dia bilangnya gitu halus ya, tapi saya tahu oh dia mau naik karir ini. Iya. Jadi dia nggak mungkin ya di sini terus gitu kan. Mau ini jadi harus pindah. Mbak Sekar, saya lihat bisa dong gantiin. Diiming-imingin. Di situ tuh hebat-hebat loh. Iya sih emang hebat. Kalau jadi ketua bisa ketemu orang-orang hebat. Oh iya ya, bener ya. Yang sama belajar ya. Bener ya. Yang ini sebenarnya banyak orang hebat, cuman nggak mau jadi ketua kan mereka. Jadi caranya menghubungi mereka, deket dengan mereka, ya gue jadi ketuanya dong. Kalau kayak gitu kan gue dapat ilmu, ada Pak JM, Pak Anton, dan macam-macam semuanya. Itu kan orang-orang hebat di komunitas yang mereka akhirnya jadi penasehat kan. Nah disitulah kemudian saya jadi ketua, dan ketika itu langsung bulan November kan itu langsung ke Surabaya untuk ikut raker penetapan, belum kenal sama yang lain udah diangkat langsung diresmiin. diresmiin di situ, kenal dengan komunitas seluruh Indonesia. Berapa Bu itu Bu? 2018 ya. 2018, tapi itu di bulan November. Tadinya saya ikut trainingnya dulu kan, trainingnya komisi di sini. Ada ini tertarik segala macam, bagus juga ya. Trainingnya kan selalu harganya murah. Berkaitan dengan sales kayak gitu kan. Saya berpikir ini gimana sih kok bisa bikin training murah berkaitan dengan sales dan materinya bagus lagi. Ternyata memang visi misi dari ini Bu, visi misinya apa sih komisi itu Bu? Ya, Komisi Komunitas Sales Indonesia itu yang pertama, dia itu adalah membuat orang itu bangga terhadap profesi sales kayak gitu kan ya. Dan kemudian profesi sales yang orang biasanya malu nih. Ih, gue malu lah dia bilang sales. Gue mendingan dibilang account eksekutif lah. Gue maunya jadi dibilang marketing lah. Padahal tuh mereka benar-benar sales, karena mereka tidak apa ya istilahnya, mereka langsung menjual produk, butuh omset yang kayak gitu kan. Nah itu ditutup-tutupin nama-namanya. Ada yang kontraktor lah, apalah gitu ya. Nah itu, nah, komisinya kita bangga, kita ngaku sales itu bangga, karena sales itu awal mula dari para manajer-manajer tingkat tinggi, direktur dan lain sebagainya, itu punya keterampilan sales. Nah itulah yang kemudian kita perlu tanda kutip boomingkan, dan kemudian ketika sales dianggap sales itu tipu-tipu lah, sales itu orangnya yang ngomongnya bagus doang. Nah itulah yang kemudian kita latih orang-orang tersebut. Karena kenapa sales jarang dilatih? Kalau orang HRD, orang apa kan dilatih. Kalau orang sales dilatih, coba nanti kan perusahaan berpikir siapa yang omset gue yang jaga siapa gitu kan, yang jualannya gimana gitu kan. Dan kita bikinlah mereka itu mau training dengan harga tanda kutip sangat murah. Kita ada sponsor dan pembicara-pembicara yang hebat itu memang kita minta sebagai CSR. Jadi mereka nggak, kalau di luaran mereka jutaan. Nah, di sini mereka dibayar terima kasih, Pak. Gitu. Saya pernah ikut berapa kali juga loh. Dan itu keren ya, Bu ya. Keren. Terakhir siapa ya, Bu ya? Terakhir yang Yosugi itu siapa? Iya, yang ini apa namanya? Lupa saya juga namanya. Mas Yoyo. Mas Yoyo itu Mas yang Yoyo, itu di hotel kan, ya. Itu yang keren. Istilahnya Sultan Bantul ya. Katanya gitu, karena memang penghasilannya dia mengeluarkan
MM-an 1,4 M untuk ini apa namanya Iklan. iklan kayak gitu. Oh ikut ya waktu itu ya. ikut pas di Deddy Corbuzier juga Dan kan ada. di hotel Ispek kan bintang 5 lagi, Makanya. bayarnya murah banget Iya. gitu kan. Ya memang kayak gitu. Jadi memang komisi kita nggak cari untung. Artinya uangnya itu justru malah kadang nombok. Kalau misalnya ada yang daftar segala macam nggak jadi atau ada berhalangan, ya udah kita kan udah bayarin duluan. Contohnya kayak gitu. Itu yang keren. Ya itu jadi dari apa namanya sebagai komisi visi misi juga ya teman-teman sales kalau mau gabung ini Bisa. ketuanya. Saya Bayangkan juga keren sales sana. juga sama kan kita juga sama-sama sales makanya gabung. Yuk gabung semua. Terus di hari ini saya dapat berapa ya tadi ada banyak lah ya. Satu menurut Bu Sekar itu keluarga itu nomor satu. Nomor 1 ya. Ya yang diibaratkan sama apa tadi bola Kaca kaca. sama bola karet ya. Iya, Kalau sedang karet kalau tuh kita memperjuangkan keluarga, karir udah pasti akan naik ya ini. Bu ya. Terus yang kedua selalu ngomongnya masalah jangan takut masalah apa namanya invest di SDM ya Bu ya. Iya benar. Semakin SDM kita bagus ya semakin tinggi untuk pencapaiannya. Terus terakhir barusan apa? Ya termasuk mental kita sebagai tanda kutip manusia, kita harus berani nih. Kayak baru 2 minggu sudah mau apa namanya berani pegang koordinatoran, kadang-kadang orang nggak mau, terus berani pindah ketika di sales, kemudian di training, terus pindah kota segala macam. Nah itu kan harus butuh mental ya, artinya kita tuh Siap. memang mesti siap dengan perubahan. Oke, siap. Bu, Bu pesan-pesan buat teman-teman penonton podcast Papi Bayu. Guys, Yes. Papi Huha ini keren. Ya, Silakan Bu. bergaul dan berkoneksilah dengan banyak orang. Ini contohnya hasil dari koneksi dan Papi ini juga keren banget sebenarnya, Papi milenial. Kayak gitu kan. Kemudian kalau profesi sales itu memang profesi yang benar-benar jadi pilihan sebenarnya karena ini enak banget dari sisi duitnya, fleksibel waktunya, kemudian kita bisa nego dimanapun kita berada, kita bisa diterima karena kan kita sales gitu ya. Belum tentu kalau profesi yang lain tuh bisa. Nah ini apa namanya, jadi teman-teman yang sales mesti pede gitu ya. Seperti itu. Dan tetap keluarga adalah yang utama, kita minta doa dan restu dari keluarga, pasti semuanya akan mengalir. Dan untuk sebagai perempuan gitu ya, artinya itu bukan hambatan, justru kita punya istilahnya kekuatan tambahan sebagai perempuan yang kita memang tidak perlu harus berubah jadi laki-laki. Dengan keperempuanan kita ini kita bisa memajuin juga. Keren banget. Kayak hal banget ya ini. Ibu Sekar, terima kasih banyak ya Bu ya waktunya. Sama-sama. Mengganggu padahal libur loh Ibu Sekar ini hari ini. Tapi dipaksa masuk ya Bu ya. Ya ini karena teman baik juga. Oke, buat teman-teman ya kalau masih pengen lihat lagi tokoh-tokoh narasumber lain yang lebih keren-keren, ayo buruan. Mesti subscribe segera subscribe gitu ya. Subscribe, like, and share. Jangan lupa. Jumpa lagi dengan saya Bayu Prakoso. Papi Bayu di podcast berikutnya. Adios, salam olahraga. Terima kasih Bu.